Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja teman-teman, untuk pertemuan kali ini, sebelum menyampaikan kegiatan pembelajaran, saya akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan mengikuti pembelajaran ini bagaimana satu, kita bisa mengidentifikasi unsur isi, tema dan makna dalam puisi dengan tepat. Kemudian membacakan puisi dengan penghayatan dan pemahaman yang baik. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan menerapkan keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran puisi. Meliputi menyampaikan isi dan makna puisi secara runtut dan mudah dipahami. Kemudian meliputi menggunakan bahasa yang jelas, menarik dan komunikatif. Kemudian memberikan contoh atau ilustrasi untuk memperkuat pemahaman makna puisi. Nanti akan saya memberi kesempatan kepada kalian untuk menganalisis puisi. Kemudian menyesuaikan penjelasan dengan tingkat kemampuan audiens. Jadi saya nanti akan menjelaskan kepada kalian makna puisi sesuai dengan tingkatan kalian masing-masing. Karena kalian kelas 10 SMA, maka tentu bahasa yang digunakan nanti bahasa yang mudah dan dipahami. Kemudian di sini ada menyimpulkan isi puisi dengan tepat dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, menyadari pentingnya keterampilan menjelaskan dalam membantu siswa memahami makna puisi. Jadi semoga apa yang saya jelaskan, keterampilan penjelasan nanti bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kalian semua. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas penjelasan yang disampaikan dalam pembelajaran puisi. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan pembelajaran kita pada kali ini, jadi kita akan membahas masih seputar puisi. Tapi bedanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan menjelaskan. Jadi dalam puisi itu ada keterampilan menjelaskan bagaimana kalian mampu untuk menjelaskan puisi dengan baik di depan layaknya seorang guru. Paham? Sebelum kami mulai, kami ingin menanyakan kepada kalian, apa yang membuat kalian sulit dalam membaca puisi? Apa? Mengondisikan ekspresi wajah. Oke. Pengaturan nada suara. Hilangnya kepercayaan diri. Oke. Itu merupakan masalah-masalah ketika seorang membacakan puisi. Baik. Untuk selanjutnya, nanti sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan, kami memberitahukan bahwasanya pada pertemuan kali ini kalian akan menganalisis puisi. Bagaimana menampilkan keterampilan menjelaskan puisi dengan baik sehingga makna-makna yang tersirat dalam puisi bisa disampaikan dengan jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman kalian. Jadi nanti bedanya pertemuan kali ini, kalian akan menganalisis makna-makna setiap makna kalimat dalam puisi yang ada di depan kalian, yang ada di layar ini. Nanti setelah kalian menganalisis puisi, kalian bisa menjelaskan kepada dan maju di depan menjelaskan kepada teman-teman kalian masing-masing. Sehingga bagaimana penjelasan kalian itu bisa memberikan pemahaman yang baik kepada audiens. Sampai sini paham? Oke. Baik anak-anak, untuk materi yang akan kami sampaikan, saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Coba kalian lihat di layar, di sini sudah tertera puisi dengan judul Perjuangan Santri yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang lebih dikenal dengan Gus Mus. Beliau seorang sastrawan yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi nanti kalian perhatikan materi yang saya sampaikan. Setelah saya membaca puisi, saya sedikit akan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Paham? Oke. Judul puisi Perjuangan Santri oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus. Santri bukan sekedar sarung dan peci, bukan sekedar kitab dan wirid di pagi hari. Santri adalah bara dalam dada yang tak padam, menyala untuk ilmu, menyala untuk ilmu. Sedikit nanti kalian lanjutkan. Jadi nanti ke bawah ini masih panjang puisinya. Saya akan menjelaskan hanya 4 bait puisi. Jadi cara untuk menjelaskan setiap kalimat dalam puisi, contoh di sini ada kata-kata santri bukan sekedar sarung dan peci. Hal ini menunjukkan bahwasanya santri itu bukan diukur bagaimana dia berpeci, bagaimana dia bersarung, bukan. Tapi santri itu sebenarnya, meskipun itu merupakan ciri khas daripada santri, tapi yang menjadi ukuran daripada santri adalah bagaimana dia berakhlak seperti akhlaknya seorang santri. Jadi siapapun yang berakhlak seperti akhlaknya seorang santri, maka dia layak menjadi santri. Dia layak dipanggil santri, meskipun tidak memakai peci dan sarung.
Ini analisis setiap kalimat. Kemudian di sini ada kata-kata bukan sekedar kitab dan diri di pagi hari. Maksud dalam kata-kata ini, bed dalam puisi ini, bahwasanya santri bukan hanya orang yang belajar kitab atau orang yang berzikir, rajin berzikir setiap hari, bukan. Semua orang mampu melakukan itu. Santri sejati adalah bagaimana dia mampu mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang dia ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia belajar kitab bukan hanya berhenti dalam belajar, tapi bagaimana dia mengamalkan isi yang dia pelajari dalam kitab ini. Itu adalah santri sejati. Kemudian bait ketiga kita ada kata-kata santri adalah bara dalam dada yang tak padam. Maksud dalam bait ini adalah bagaimana seorang santri bukan hanya belajar kitab dan banyak berzikir setiap hari, tapi bagaimana santri itu memiliki semangat yang luar biasa menunjukkan rasa cinta kepada ilmu, agama dan bangsa. Karena ketika santri tidak cinta kepada ilmu, tidak cinta kepada agama, tidak cinta kepada bangsa kita sendiri, maka pesantrennya itu perlu dilakukan. Ini paham? Jadi kita seorang santri bukan hanya menuntut ilmu, hanya sekedar menuntut ilmu, hanya sekedar banyak berzikir, tidak. Tapi bagaimana kita itu menjadi para santri yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap agama, cinta terhadap bangsa dan bangsa. Yang terakhir di sini ada bait kata-kata menyala untuk ilmu, menyala untuk negeri. Maksud daripada kata-kata ini bait di sini adalah bagaimana semangat santri digunakan untuk mencari ilmu. Sehingga dikatakan, saya ingat ada kontes yang sangat indah. Idza aradta an ta'rifa al-insan annahu insan fanzur ila mahabbatihi lil ilm. Fa kullama zadat mahabbatuhu lil ilm zadat insan itu. Ketika kita ingin tahu dia manusia apa enggak, maka lihatlah kecintaan dia terhadap ilmu. Semakin dia senang ilmu, semakin dia cinta terhadap ilmu, maka semakin dia manusia. Maka menyala untuk ilmu artinya kita sebagai santri harus semangat terus menyala dalam menuntut ilmu. Kemudian di sini menyala untuk ini artinya kita harus memiliki mahabbah, kecintaan yang luar biasa terhadap negeri ini. Karena ketika kita menelaah sejarah daripada negeri ini, termasuk yang berjuang dalam mendirikan negeri ini, yang berjuang terhadap kemerdekaan adalah di kalangan para santri. Jadi paham? Hanya ini yang bisa saya sampaikan 4 bait ini. Nanti untuk selanjutnya sisa-sisa bait yang ada dalam puisi ini kalian bisa diskusikan, bisa analisis sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Nanti ketika sudah didiskusikan dan ketika sudah dianalisis setiap makna, nanti setiap makna dalam puisi, setiap kelompok ada perwakilan maju untuk membacakan makna-makna yang tersirat dalam puisi dengan gaya menjelaskan, keterampilan menjelaskan yang sudah saya contohkan. Jadi paham? Jadi ada 3 kelompok, per kelompok bisa maju satu perwakilan bagaimana dia menjelaskan isi puisi dan menganalisis makna-makna yang tersirat dalam puisi. Jadi setelah ini per kelompok diskusikan. Oke, silakan. Baik, anak-anak, sekarang kami minta kepada kelompok 1. Sebelumnya kami beritahukan bahwasanya untuk kelanjutan puisi ini, di sini ada 3 bait puisi. 1, 2, 3. Ini untuk kelompok 1. Kemudian di sini untuk selanjutnya ada 3 bait selanjutnya. Itu untuk kelompok 2. Kemudian ada 3 bait selanjutnya untuk kelompok 3. Jadi tadi sudah dianalisis, didiskusikan bagaimana nanti kalian akan berperan mewakili kelompoknya masing-masing. Bagaimana menampilkan keterampilan menjelaskan makna-makna yang tersirat dalam puisi. Langsung saja kita tunjuk kepada kelompok 1. Siapa yang mewakili? Oke, Ruby. Nanti silakan dianalisis, sampaikan makna-makna yang tersirat dalam 3 bait atas dan tunjukkan keterampilan menjelaskan sebagaimana kayak atau sepertinya Anda menjadi sebagai guru. Paham? Silakan. Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fiza Abdullah Mahmudi, mewakili kelompok 1. Saya akan menjelaskan makna-makna yang tersirat dari bait puisi tersebut. Kalimat pertama adalah menyala untuk ridho ilahi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua perjuangan santri dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah dan tujuan akhirnya adalah ibadah. Dan kalimat kedua, santri belajar dari tanah, dari hujan. Maksudnya, santri belajar dari alam dan kehidupan sederhana. Dia bisa mengambil hikmah dari segala hal, termasuk dari kesederhanaan dan kerja keras. Kalimat ketiga, dari dingin malam dan kerasnya cobaan. Maksudnya ialah santri ditempa oleh kesulitan dan kesabaran. Ia belajar bertahan dalam berbagai ujian hidup.
Sekian presentasi yang sampaikan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sekarang. Sekarang langsung saja. Silakan duduk. Kita tunjuk, kita panggil kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 untuk menganalisis keterampilan menjelaskan makna-makna bab ketiga bagian 2. Silakan. Siapa yang mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idrus, wakil kelompok 2 akan mempresentasikan makna-makna yang sudah dalam puisi. Pertama, ya, yang menunjuk pada ilmu, yang memiliki mana santri bersikap rendah hati di hadapan ilmu dan guru, yang menghormati pengetahuan dan orang yang membiarkannya. Kalimat kedua, namun tegak di hadapan kezaliman, memiliki makna meskipun rendah hati, santri tidak takut melawan ketidakadilan. Ia berani membela kebenaran. Santri ketiga, ia lembut dalam tutur. Memiliki makna santri dikenal dengan ucapan yang sopan, halus, dan berakhlak baik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk selanjutnya kita lanjut untuk kelompok 3. Namun perlu kami sampaikan untuk kelompok 3. Jadi nanti tadi kelompok 2 sudah bagus menyampaikan keterampilan menjelaskan, tapi powernya, pengaturan nada suaranya kurang. Tapi sudah bagus. Untuk kelompok 3 bagaimana keterampilan menjelaskan itu bisa sesuai apa yang saya contohkan. Memang seakan-akan Anda itu menjadi guru. Ya. Tapi ini paham? Baik, untuk kelompok 3 silakan yang mewakili. Silakan. Pelan-pelan, santuy yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Masyarakat, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan 3 bait puisi. Bait pertama adalah namun tegas dan iman. Maksudnya apa? Yaitu dalam hal keyakinan dan prinsip agama, santri tidak mudah goyah. Ia tetap teguh dan meskipun menghadapi tekanan. Bait yang kedua yaitu perjuangan santri bukan sekedar di pesantren. Maksudnya para santri tidak hanya di lingkungan pesantren, ia juga bisa berperan aktif di masyarakat yang luas. Bait yang ketiga yaitu tapi di ladang, di pasir, di pasar, di kampus, di medan pertempuran. Maksudnya santri bisa berjuang di berbagai tempat dan berbagai profesi, seperti di bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Baik, anak-anak. Saya memberikan komentar sedikit terkait penjelasan atau presentasi yang kalian sampaikan dari sesuai kelompok masing-masing. Untuk kelompok pertama dalam bed 3 bed yang atas itu yang disampaikan oleh perwakilan dari kelompok pertama itu sudah bagus. Makna-makna yang tersirat itu sudah bagus disampaikan juga. Kemudian juga tadi menjelaskan tentang santri belajar dari tanah, yang di situ menjelaskan bagaimana perjuangan santri, bagaimana perjuangan para santri ya Pak? Dari alam dan kehidupan sederhana. Dalam kehidupan yang sederhana. Oke, itu sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2, di situ tadi menerangkan tentang 3 bed yang tengah. Bagaimana dia menunduk pada ilmu, artinya yang disampaikan itu sudah bagus, cocok serasi dengan bednya. Tapi komentar yang saya sampaikan itu bagaimana pengaturan penjelasannya. Jadi pengaturan suaranya kurang dan penyampaiannya sudah bagus, retorika yang disampaikan sudah bagus, tapi hanya pengaturan powernya kurang. Tapi sudah bagus. Untuk kelompok 3 menjelaskan tentang 3 bed yang paling bawah. Tadi meskipun agak sedikit terbata-bata, tapi penyampaiannya bagus, tegas, lugas, dan bisa memberikan keterampilan penjelasan yang baik, layaknya seorang guru. Jadi ketiga kelompok sudah baik semua. Apa yang disampaikan, apa yang dianalisis, apa yang dimusyawarahkan, didiskusikan, itu sudah bagus semua. Terima kasih. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwasannya memang materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai tentang keterampilan menjelaskan. Materi ini sangat penting saya sampaikan. Kenapa? Karena keterampilan menjelaskan itu sangat menentukan kualitas puisi dan juga sangat menentukan bagaimana para audien bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi keterampilan ini sangat penting agar semua makna-makna yang terkandung dalam bed-bed puisi yang kita bacakan itu bisa diterima dengan baik oleh audien, kemudian bisa dijadikan
makna-maknanya bisa merasuki kepada jiwa kita, sehingga ini bukan hanya sekedar puisi, tapi bagaimana kita itu semuanya ketika menggunakan keterampilan menjelaskan ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini paham? Paham. Jadi untuk tindak lanjutan untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana kalian itu menceritakan pengalaman kalian. Jadi menceritakan pengalaman kalian, bagaimana menjelaskan puisi, bagaimana menjelaskan keterampilan puisi. Nanti di pertemuan selanjutnya jelaskan masing-masing. Apakah kalian punya pengalaman misalkan lomba puisi atau bisa apa yang lain-lain. Yang penting kami ini kalian bisa menceritakan pengalaman tentang keterampilan menjelaskan. Tidak harus puisi, bisa menjelaskan apa pelajaran, mungkin pelajaran ini dan lain sebagainya. Atau pidato mungkin bisa, ya mungkin bisa ya. Insya Allah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kami titip tidak lanjut agar kalian mampu untuk menjelaskan puisi, ceritakan pengalaman masing. Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.